Awalnya aku cuma pindah ke kos baru di kota ini. Tapi sejak suara dari loteng itu terdengar, hidupku berubah. Dan ketika boneka itu jatuh tepat di depan kasurku, aku sadar ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar suara. Pindah ke kota ini untuk mengejar pekerjaan di salah satu perusahaan media. Karena ingin hidup hemat, aku menyewa kamar kos sederhana di daerah belakang pasar, tepatnya di Jalan Cempaka nomor 13. Kosan itu tak terlalu besar, tapi masih layak. Bangunannya semi permanen dengan loteng kayu yang mulai lapuk. Aku mendapatkan kamar paling ujung, bersebelahan langsung dengan dapur dan kamar mandi luar. Satu hal yang langsung membuatku tidak nyaman adalah suara berisik dari atas, loteng, padahal tak ada siapapun di sana. Saat aku bertanya pada ibu kos, Bu Erna, ia hanya menjawab singkat, itu cuma tikus, sudah biasa." Malam pertama terasa tenang. Namun, tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar duk-duk-duk dari loteng. Suaranya seperti benda berat yang digeser, lalu diseret pelan. Aku diam, hanya menatap langit-langit. Kupasang headset, mencoba mengalihkan perhatian. Tapi suara itu makin keras, seperti ada yang melempar-lempar benda kayu dari atas. Kuputuskan untuk keluar kamar, melihat-lihat apakah penghuni lain mendengar hal yang sama. Tapi lorong gelap, sepi. Tidak ada satu suara pun selain dengusan napasku. Besoknya, saat pagi menjelang, aku iseng naik ke atas melalui tangga kecil yang disandarkan ke lubang loteng di ruang tengah. Dengan senter dari ponselku, aku menyusuri loteng itu. Ada tumpukan kardus berdebu. Dan di sudut paling gelap, ada boneka kayu kecil. Tubuhnya mirip menakin, tapi lebih kasar dan menyeramkan dengan simbol aneh yang tergurat di wajahnya. Aku berniat mengambilnya, tapi saat jari-jariku menyentuh kepala boneka itu, suatu hawa dingin seperti menyelimuti tubuhku. Aku tersentak dan menjatuhkannya. Boneka itu terguling dan menghadap ke arahku, seolah menatap. Malam kedua, mimpi buruk datang. Aku melihat diriku berdiri di loteng yang sama, tapi ada sosok perempuan rambut panjang yang berdiri memunggungi. Ia menoleh perlahan dan wajahnya tidak memiliki mata, hanya cekungan hitam yang dalam. Ia berbisik, "Jangan sentuh dia, jangan pindahkan." Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat, dan saat melihat ke arah pojok kamar, ada jejak tanah seperti bekas tapak kaki yang basah. Tapi anehnya, hujan belum turun sejak aku datang ke kota ini. Kupikir mungkin hanya halusinasi. Tapi malam ketiga, suara itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Dan kali ini, ada lemparan keras dari loteng ke lantai kamarku, seperti batu. Aku menyalakan lampu, dan menemukan pecahan kayu kecil, mirip bagian dari boneka tadi, terletak tepat di depan kasurku. Aku panik. Kubawa pecahan itu dan kubuang ke tempat sampah di luar. Tapi ketika kembali, pecahan yang sama sudah ada lagi di lantai kamarku. Aku mulai merasa tidak sendirian di tempat ini. Keesokan harinya, aku menceritakan semua ke Bu Erna. Tapi ia hanya menunduk, tak banyak bicara. Setelah diam cukup lama, ia berkata, "Kamu gak masukin tanganmu ke loteng kan?" Aku mengangguk pelan. Bu Erna menggigit bibirnya. "Itu tempatnya. Jangan diusik." Aku menatapnya kebingungan. "Maksudnya?" "Tanyakan ke penghuni sebelum kamu. Dia gak keluar karena lulus kuliah, tapi karena menghilang." Setelah mendengar ucapan Bu Erna soal penghuni lama yang menghilang, pikiranku jadi tidak tenang. Aku mencoba mencari tahu dari penghuni kamar lain, tapi kebanyakan hanya menggeleng atau menghindar setiap aku menyinggung soal loteng. Hanya satu orang yang akhirnya mau bicara, Mas Denny, penghuni kamar depan yang katanya sudah tinggal di sini lebih dari 2 tahun. "Kamu udah lihat bonekanya ya?" tanyanya pelan sambil merokok di teras malam itu. Aku mengangguk. Ia membuang napas panjang. "Dulu
Anak kos sebelum kamu juga penasaran. Namanya Gilang. Malam-malam dia naik ke loteng, sama kayak kamu. Setelah itu, tiap malam dia teriak-teriak. Bilang ada yang nyenet kakinya waktu tidur. Ada yang berdiri di pojok kamar sambil nangis. Kami kira dia stres. Terus? Tanya aku makin tegang. Suatu malam dia ngelukis sesuatu di dinding kamarnya pakai darah. Habis itu, dia hilang. Kamar dikunci, pas dibuka, kosong. Barangnya masih ada, tapi orangnya nggak pernah ketemu. Tubuhku merinding seketika. Malamnya aku tidur dengan lampu menyala. Tapi tetap saja, sekitar jam 2 terdengar suara duk, duk, duk dari atas. Kali ini diiringi suara tangisan lirih, seperti suara perempuan yang kesakitan. Aku mencoba menahan diri, tapi jantungku seperti diperas. Suara itu makin dekat, lalu tiba-tiba sesuatu jatuh dari loteng ke lantai kamarku. Benda itu terguling ke arah kakiku. Boneka itu, yang kemarin kubuang, matanya merah, bibirnya retak, dan dadanya kini tertancap paku karatan. Aku ingin teriak, tapi suara tercekat. Tanganku gemetar saat menyentuh benda itu. Tubuhku serasa ditarik sesuatu yang dingin dan berat. Pandanganku berkunang-kunang, lalu brak! Pintu kamarku terbanting sendiri. Aku lari keluar, berusaha membangunkan Bu Erna. Tapi saat sampai di pintu rumahnya, kulihat dari jendela, Bu Erna sedang berdiri di ruang tengah. Wajahnya pucat dan bola matanya seperti tidak ada, hanya rongga hitam seperti mimpi burukku kemarin. Aku lari, menyusuri lorong kosan, tapi suara langkah kaki seperti mengejarku dari belakang. Ketika aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku memutar tubuhku kembali ke depan, ada sesosok perempuan berdiri persis di depanku. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya gemetar, dan tangannya memegang kepala boneka kayu itu. Perempuan itu menjerit, "Kenapa kamu sentuh dia? Sekarang kamu gantinya." Aku terlempar ke belakang, kepalaku membentur tembok, kesadaranku nyaris hilang. Dalam kekacauan itu, aku mendengar suara lirih. "Tutup matamu. Jangan lihat ke atas." Saat kubuka mata sedikit, kulihat sosok perempuan itu mulai memanjat ke loteng lewat lubang di atas lorong, menyeret boneka itu sambil menangis pelan. Keesokan harinya, saat aku bangun, aku sudah berada di kamarku. Seolah semua hanya mimpi, tapi anehnya ada bekas cakar di leherku. Dan di dinding kamar tertulis dengan huruf merah yang menetes, "Kamu yang berikutnya." Aku tidak bisa tidur selama 2 malam berturut-turut. Mimpi buruk menghantuiku. Suara-suara di loteng tak pernah benar-benar hilang. Dan yang paling membuatku ketakutan adalah tulisan merah di dinding kamarku itu. "Kamu yang berikutnya." Kata-kata itu mengganggu pikiranku seperti mantra kematian. Pagi itu, aku memberanikan diri untuk kembali bicara dengan Bu Erna. Tapi berbeda dari biasanya, kali ini ia terlihat gelisah. Wajahnya lebih pucat dan sorot matanya seolah ingin menghindariku. "Bu, saya mau tanya jujur, rumah ini ada apa sebenarnya?" tanyaku. Ia tidak menjawab langsung, hanya duduk lalu menyalakan sebatang dupa. Tangannya gemetar. Setelah beberapa detik, barulah ia bicara. "Dulu rumah ini bukan kos-kosan." Suara Bu Erna berat dan lirih, seperti mengakui dosa besar. "Rumah ini dulu milik adik perempuan saya, namanya Sari. Dia sempat mengalami gangguan jiwa setelah kehilangan anaknya yang baru lahir. Waktu itu, dia mulai sering berbicara dengan boneka kayu kecil. Dia percaya anaknya masuk ke dalam boneka itu. Aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Kami kira itu hanya bentuk kesedihan, tapi lama-lama dia berubah. Suka mengurung diri, tertawa sendiri, dan setiap malam suara anak kecil tertawa dari loteng, padahal nggak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam, dia membakar dirinya di loteng itu sambil memeluk boneka itu. Dek, jantungku seperti berhenti berdetak. Rumah ini pernah hangus sebagian, tapi api tidak menyentuh boneka itu sedikit pun. Kami menganggapnya kutukan, tapi karena kondisi ekonomi, ya,
Akhirnya rumah ini saya jadikan kos. Aku ingin marah, tapi lidahku keluh. Sejak itu, setiap orang yang menyentuh boneka itu akan dihantui. Bukan oleh adik saya, tapi oleh roh yang bersemayam di dalamnya. Karena Sari percaya anaknya mati dalam kandungan, tapi suara tangis bayi tetap terdengar sampai sekarang. Malam itu, aku kembali terkunci dalam teror. Saat tidur, aku terbangun oleh suara goresan di dinding kamar. Seret, seret, seret. Kulihat ke arah dinding, dan aku nyaris muntah. Tulisan besar tercetak dengan darah. Boneka itu ibunya. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka sendiri. Lampu mati, lorong luar gelap, tapi terdengar suara langkah kecil, seperti kaki anak-anak yang berlari. Lalu suara perempuan mengerang. Anakku diambil, anakku dibakar. Dia di tubuh kayu itu. Aku menahan nafas, tapi tiba-tiba dari dalam loteng sesuatu terjatuh keras, membentur lantai lorong. Aku mendekat perlahan, dan kulihat bukan boneka kali ini, tapi tulang bayi yang hangus sebagian. Aku gemetar, mundur perlahan, tapi dari lubang loteng, tangan hitam kurus menjulur keluar, menggenggam boneka, lalu melemparnya ke arahku. Boneka itu mendarat persis di kakiku. Matanya terbuka pelan, dan bibir kayunya bergetar. Ayah, gerak! Gubrak! Lampu menyala, semua kembali normal, tapi boneka itu masih di sana. Dan di belakangku, ada sesosok perempuan berdiri. Wajahnya rusak setengah terbakar, dan matanya kosong. Kau sentuh dia, maka kau yang ganti jagain dia seumur hidup. Aku menjerit, dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Saat aku sadar, aku sudah berada di ruang tengah, tapi kini aku tak bisa bicara. Tenggorokanku seperti dikunci. Di tangan kiriku tergenggam boneka kayu itu. Dan dari arah dapur, suara tawa anak kecil kembali terdengar. Sejak malam itu, aku seperti bukan diriku lagi. Setiap pagi, aku terbangun dalam posisi yang berbeda. Di ruangan yang berbeda, kadang di dapur, kadang di kamar mandi, bahkan pernah sekali di loteng. Dan anehnya, aku tidak bisa mengingat bagaimana aku bisa berpindah ke sana. Suara anak kecil terus menghantui. Di siang bolong pun aku mendengarnya. Tangisan lirih yang seolah berasal dari balik boneka. Kadang dari dapur, kadang dari bawah tempat tidurku. Yang membuatku benar-benar takut adalah aku mulai kehilangan suara. Benar-benar tak bisa bicara, bahkan untuk berteriak pun hanya keluar udara hampa. Padahal tenggorokan ini tidak sakit, tapi ada sesuatu seolah ada yang menahan. Mas Denny, penghuni depan, tiba-tiba menghampiriku suatu malam. "Lo masih tidur di kamar itu?" katanya dengan wajah pucat. Aku mengangguk. Denny menatapku lama, lalu berkata, "Kemarin gue ngintip dari jendela dapur. Lo tidur sambil meluk boneka itu. Tapi wajah lo beda bro, senyum terus, matanya melotot." Aku ingin menjelaskan, tapi aku hanya menggeleng pelan, tak bisa menjawab. Denny seperti menangkap ketakutanku. "Lo ada yang ngikut lo harus keluar dari sini." Aku pun bergegas. Malam itu juga, dengan tas kecil dan dompet di saku, aku keluar dari kosan itu sambil membawa boneka itu, berniat membuangnya jauh ke sungai. Di perjalanan, aku berhenti di bawah jembatan tua. Kuangkat boneka itu tinggi-tinggi, dan aku melihat wajahku sendiri. Bukan dari bayangan, tapi dari dalam air sungai. Refleksi itu menatap balik dengan tatapan kosong. Mulut refleksi itu tersenyum pelan, lalu berkata lirih, "Kamu sudah menggantikannya, sekarang tempatmu di sini." Tiba-tiba tubuhku terlempar ke belakang. Boneka itu tak jadi aku lempar, justru kini ia menempel di dadaku, dan paku karatan di dadanya mulai mencuat, menusuk kulitku sendiri. Aku pingsan. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di dalam loteng kosan itu. Gelap, lembab, dan di sekelilingku dinding-dinding dipenuhi coretan dan foto-foto orang-orang yang pernah hilang dari kos itu. Dan di tengah ruangan ada bayi kayu. Bentuknya seperti miniatur manusia yang terbakar setengah. Ia memanggilku, "Ayah, jangan tinggalin aku." Tiba-tiba muncul sosok perempuan yang selama ini menghantui, Sari.
Wajahnya hangus, mulutnya terbuka lebar. Ia tidak marah, ia menangis. "Tolong, jagain dia selamanya." Aku merasa tubuhku kaku, seperti ruhku ditarik keluar dari badan. Aku berteriak, tapi suaraku tetap tak terdengar. Semua terasa memudar. 5 hari kemudian, Bu Erna mendapati kamar Rizky terkunci dari dalam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Setelah mendobrak pintu, ia menemukan Rizky sedang duduk diam di lantai sambil memeluk boneka itu erat-erat. Tatapannya kosong, matanya merah, dan bibirnya terus berbisik. "Aku ayahmu, aku ayahmu, aku ayahmu." Tapi saat dipanggil berkali-kali, ia tak merespons. Sampai akhirnya ia menoleh dan tersenyum kecil. Yang keluar dari tubuh ini bukan lagi Rizky. Kini aku hanya bisa duduk memeluk boneka ini. Mereka bilang aku Rizky. Tapi kalau mereka tahu siapa yang sebenarnya ada di tubuh ini, mungkin mereka akan lari. Karena yang keluar dari loteng itu bukan lagi manusia. Terima kasih sudah menonton kisah horor ini sampai habis. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, subscribe channel Abdan Story biar gak ketinggalan kisah horor mencekam lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tapi hati-hati, suara dari loteng mungkin masih mengintai kamu malam ini.